Siapapun kita tentu pernah merasakan marah, bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang sangat. Memang sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Amarah yang tak terkendali dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup pribadi dan sosial. Meski Anda jarang marah sekalipun, bisa jadi suatu saat satu hal akan membuat Anda marah besar. Marah bisa digunakan untuk berbagai hal yang positif. Sebagai contoh, memotivasi kita untuk mempertahankan apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Tetapi walaupun demikian, marah juga bisa membuat seseorang berjuang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting atau sesuatu yang sebenarnya buruk. Orang yang marah biasanya cenderung bertindak lebih dulu dan berpikir kemudian. Pukul dulu, tanya nanti terakhir, adalah kiasan yang mungkin cukup tepat untuk orang yang marah. Karena itu banyak tokoh yang menyarankan untuk ketika marah kita harus berusaha tenang dan berpikir terlebih dahulu. Sebenarnya apakah marah itu? Dan bagaimana cara menahan amarah, terutama di saat kita berpuasa? Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya, Nah, sabar. ini katanya marah sabar. adalah emosi yang negatif. Wah, ini kita harus tanya nih. Ada Dokter Iman, seorang psikiater di sini. Gimana, Dok? Mitos atau fakta tuh dok, bahwa marah itu adalah emosi negatif. Iya, itu emosi negatif. Emosi itu kan macam-macam. Fakta ya dok? Fakta, dia bahagia, sedih, gembira, itu adalah emosi. Yang negatifnya tadi termasuk marah, itu yang negatif. Tapi sebenarnya juga ya, kalau ditahan, kalau lagi marah kan, itu kan kayak gunung mau meletus tuh kayaknya. Kalau nggak ditahan nanti takutnya keluar tempat lain kan. Maksudnya emosinya sama yang lain gitu ya, nggak salah gitu maksudnya gitu. Sebenarnya kalau di dalam otak nih dok, kalau kita bahas saat marah itu apa yang bekerja dok? Di mana? Di bagian mana? Banyak ya faktor yang berperan di marah itu. Karena marah ini kan berhubungan juga dengan pusat-pusat rasa bahagia, rasa senang, dan lain-lain. Pertama adalah sistem limbik, itu misalnya di amigdala, itu kan itu sangat berperan, berpengaruh. Selain itu ada lagi faktor-faktor yang lain, misalnya faktor-faktor rasa senangnya akan terhambat. Jadi ada efek-efek dopamin. Jadi banyak faktor di dalam otak itu yang sangat berperan dengan efek-efek dari marah tersebut gitu. Makin dia marah, pasti orang yang marah akan timbullah rasa stres, rasa cemas, rasa takut. Akhirnya berperan lagi dengan faktor lain, namanya HPA aksis. Itu berperan lagi semuanya. Makin dia cemas, marahnya makin tinggi. Makin dia rasa takut, makin timbul rasa marahnya. Akhirnya orang yang marah bukannya makin mereda, malah makin meningkat. Makanya sampai orang marah lama-lama tensinya naik terus Akhirnya gitu tensi ya dok? naik ke fisik dan lain-lain. Aduh, Nah, bahaya tapi juga. Memang marah katanya orang bilang marah ini bikin cepet tua katanya. Mitos atau fakta? Ya, fakta. Bahkan ada penelitian orang yang berbahagia, tersenyum, dia lebih dikit menggerakkan otot-otot wajahnya dibanding orang yang marah. Bahkan sampai ratusan otot kerut-kerut. Jadi orang yang pemarah itu biasanya tuh banyak kerutan-kerutan lah, garis-garis dan lain-lain gitulah. Aduh, kalau gitu aku harus sering-sering facial aja kalau gitu ya. Jangan marah pokoknya ya. Daripada mahal-mahal facial, mendingan latihlah senyum. Latih lebih murah. Lebih murah senyum ya. Lebih murah Senyum dibanding coba facial. senyum, Dr. Arlen senyum. Nah, itu kan jadi langsung lebih murah. mudah ya. Lebih ini. mudah. Nah, ngomong-ngomong kalau masalah marah ini tadi, katanya orang bilang ada marah untuk kebaikan. Itu bermakna juga nggak sama kayak tadi? Bikin Marah cepet untuk tua, emosi negatif juga nggak? Marah untuk kebaikan. Ntar dulu, marah untuk kebaikan. Apa ya? Misalnya lihat ada anak menyontek, kita marahin gitu. Mau marah untuk kebaikan, untuk kejahatan, untuk apapun tetap intinya marah. Yang Intinya dikena di tetap otak, marah ya, Dok? yang di otak itu tidak menilai, oh ini marah kebaikan, oh ini nggak usah kena, oh ini marah untuk kebaikan, oh kesini, nggak ada. Yang namanya marah tetap akan menggerakkan di dalam sistem hormonal. Judulnya tadi. tetap marah, dokter Vito jangan ngeles ya. Oke dok, berhubungan dengan berpuasa nih dok. Nih orang tuh kalau misalnya lapar, memang lebih mudah marah katanya. Itu memang alibi setiap orang yang puasa kalau marah-marah, udah lapar nih malah dibikin marah gitu. Ini mitos atau fakta nih dok? Fakta. Fakta. Ya, karena orang berpuasa itu kan kadar gula dalam darahnya agak berkurang ya, Dan faktor gula itu kan dari glukosa, darah itu kan membawa glukosa itu ke otak. Nah, gula di otak itu berperan untuk mengkontrol temperamen, terus emosi-emosi negatif lainnya, itu dikontrol oleh
kadar gula yang di bawah. Nah, pada saat kadar gula turun, itu minimal dia akan agak rendah itunya, kadar gulanya, dan temperamen akan meningkat. Makanya kan banyak istilah kalau berbukalah dengan yang manis dan setia. Kita tambah lagi gitu ya. Berbukalah dengan yang manis dan setia. Nah, ya manis dan setia ya. istilah manis itu kan kita samakan dengan gula. Gula itu adalah glukosa. Makanya itu untuk menutupi pada saat kita lapar, dan pada saat sahur pun kita menggunakan yang manis gitu. Nah ini kata orang sebenarnya, makanya orang bilang katanya good food, good mood katanya. Jadi supaya nggak terlalu cepat marah. Nah tapi masalahnya marah ini kadang-kadang tidak dapat dikontrol. Mitos atau fakta, Dok? Iya, tidak dapat dikontrol. Bahkan karena marah Fakta berarti ya? Fakta. Karena marah itu akan mempengaruhi semua sistem di otak. Gitu. Bahkan ada di otak, saya lanjutkan lagi, pada saat berpuasa. Berpuasa itu kan selain gula darah, dia juga ada faktor serotonin. Serotonin itu dihasilkan dari enzim yang ekstraksi dari makanan, triptofan. Nah, pada saat makanan berkurang, serotonin itu akan berkurang. Sedangkan serotonin itu fungsi untuk rasa bahagia, untuk rasa tidak stres dan lain-lain. Nah, pada saat berkurang itulah akan menurun juga, dan itu sangat berhubungan di situ. Nah, tadi ngomong-ngomong soal makanan, kalau kita berbuka misalnya makan kurma gitu atau makan apa yang manis-manis, itu efek ya? Ya. Ada beberapa makanan, dia bisa meningkatkan asupan serotonin yang berkurang tersebut. Tadi yang disebutkan Dr. Vito benar, termasuk kurma, pisang, alpukat. Itu sangat bagus. Makanya banyak yang kita disarankan untuk makan kurma dan lain, secara evidence base-nya seperti itu. Karena dia akan meningkatkan kadar asupan serotonin. Jadi kalau misalnya ada yang marah-marah langsung kasih kurma. Atau marah-marah langsung kasih pisang. Kakak kan siap banyak kurma deh nanti di sini ya. Iya, aku sudah sedia deh. Nah ini Dok, kita masih punya mitos atau fakta selanjutnya nih Dok. Katanya marah-marah yang tersalurkan dapat turunkan tingkat stres. Marah-marah tersalurkan. Fakta? Marah tersalurkan itu maksudnya marah diluapkan. Dikeluarin gitu Iya. Dok. Kan kalau tahan-tahan katanya nanti sakit loh gitu. Iya, kalau ditahan-tahan malah jadinya stres gitu. Iya, marah itu jangan dilihat marah yang keluar. Marah itu ada dua, ada yang secara aktif keluar, ada juga secara pasif. Oh yang dipendam gitu ya, Dok? Ada yang dipendam. Misalnya saya marah sama Vito, saya tidak melakukan teriak-teriak, tapi saya diem. Vito nyuruh saya apa, saya nggak mau lakuin. Sekarang nggak marah kan, Dok? Tapi Saya nggak marah, karena saya bicara. Coba salaman saya mau dulu, kasih Dok, kurma. sebagai bukti. Kalau Salaman marah saya dulu. kasih kurma. Ya, oke, jadi gimana, Dok? Gimana Dok? Nah, itu. Jadi yang marah itu, diem pun itu tidak bisa dikategorikan dia tidak marah. Orang marah pun bisa dalam fungsi diem. Misalnya suami dan istri berantem gitu, sama-sama tidak mau ngomong, itu kan marah juga. Walaupun tidak teriak-teriakan, tapi 2 hari, 3 hari tidak mau ngobrol, tidak mau ketemu, dan lain-lain, itu kan dalam keadaan marah juga. Jadi itu sangat berfaktor. Dan apakah marah itu pada saat dikeluarkan akan meriliskan kondisi-kondisi stres dan lain-lain? Bisa, ya bisa. Jadi marah yang keluar itu berarti kan sebenarnya dia mengeluarkan hormon-hormon yang efek emosi negatif itu keluar. Dengan dia merasa lega setelah dikeluarkan, efek dopamin, efek rasa senangnya, dia mulai meningkat. Jadi, karena dia habis marah, lega. Jadi fakta ya, Dok, kalau misalnya kita marah diluapkan itu sebenarnya menurunkan stres sebenarnya? Bisa. Fakta ya? Fakta. Nah, tapi mungkin perlu di-manage kali ya? Karena ada yang anger management namanya. Iya, Benar. ada di film-film itu Dok, anger management. Sekarang marah itu kan bisa positif. Kenapa? Saya marah sama Vito nih. Gara-gara saya marah sama Vito, prestasinya malah jadi hebat saya. Jadi kemarahan saya jadi kreatif. Gitu. Malah jadi motivasi, aku harus Motivasi. mengalahkan Dr. Vito, gitu ya Dok? Benar. Saya kemarahan Dr. Vito, Iya. gitu kan. Oke, gitu. masih menarik banget ya soal marah nih. Katanya kalau marah itu dapat diredam dengan mengabaikan atau dicuekin aja ceritanya orangnya. Kita dapat mengabaikan itu kalau misalkan ya udah dicuekin aja orang yang lagi marah udah. Maksudnya kita yang tidak marah. Misalnya saya dengan Arlen yang marah, saya mencuekin Arlen. Maksudnya kita kalau misalnya kita lagi marah nih Dok, sebenarnya ya diabaikan aja, udah. Udah aja Oh, gitu, udahan gitu. gitu. Let it go lah. Let Sing it go. sabar. Sing sabar, kayak tadi di gitu. VT kan astagfirullah gitu aja Dok. Nah itu sebenarnya bisa juga ya Dok? Bisa, karena itu kan akan timbulkan perasaan ikhlas. Jadi fakta ya, Dok ya? Fakta. Fakta ya. Dan itu kan perasaan ikhlas. Dengan kita merasakan ikhlas segala macam, makanya gini, saya akan contohkan orang berpuasa. Kenapa ada orang berpuasa selalu merasa kelaparan, tapi ada yang enjoy aja, ceria dan lain-lain kan. Iya. Mukanya ini kayak kelihatan kamu kayak seperti nggak puasa, habis makan ya segala Aku tahu macam. tuh kayaknya itu. Orang kayak gitu. Terus. Nah, itu kan karena apa? Ada yang melakukan hal itu dengan rasa senang. Aduh, saya senang sekali nih bulan Ramadan nih, saya Ikhlas senang ya sekali malah ya. berpuasa. Akhirnya dopamin itu meningkat. Jadi kadar-kadar yang gula darah, serotonin yang turun itu, dia akan mulai tercover oleh dopamin yang meningkat dengan rasa senang itu. Tapi kalau kita
mesu-mesu atau apa ya, marah-marah pada saat puasa, aduh bulan Ramadan lagi, aduh lapar lagi segala macam. Itu udah pasti dari pagi sampai sore pasti akan lapar terus. Berarti sebenarnya it's all only in your mind ya dok. Benar-benar sebenarnya apa yang kita pikirkan itu kita sebenarnya bisa mengatur loh ya dok ya. Bisa diatur sama kita. Jadi ini mungkin bagian dari tadi yang manage itu ya, Enggar itu ya. Iya. Nah, sekarang nih kalau katanya pria cenderung mudah marah daripada wanita, mitos atau fakta? Fakta nih kayaknya dok. Nggak kayak fakta, mitos nih kayaknya. Saya kira mitos ya sama. Mitos, itu sama kan hanya kita lihat kan kalau pria itu kan lebih sering terlihat. Kalau wanita kan sering malu-malu gitu kan. Maksud malu-malu apa ya? Oh iya. Marahnya Ya, juga diem-diem pakai aja. perasaan lah gitu. Kalau Kan. tanya, dokter gitu, Aren marah Dok. nggak? Enggak. Iya. gitu. Aren mau makan apa? Terserah gitu kan. Iya. Terserah gitu kan. Iya. Tapi tetap aja pas kita ajak ke sini, kita nggak mau di situ gitu kan. Padahal itu udah terserah. Jadi apapun yang laki-laki itu lebih sering terluapkan. Jadi lebih kelihatan laki-laki lebih banyak nih emosinya dibanding wanita. Wanita itu marahnya lebih banyak diem. Nah, siapa nih antara pemirsa ayo yang pernah merasakan kalau didiemin, tadinya marah loh. Jangan dokternya curcol ini. Oh enggak istriku kayak gitu. Kita berlanjut ke Oke. mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Katanya nih dok, marah jika ditahan dapat menimbulkan penyakit yang serius. Waduh ini bahaya. Mitos atau fakta dok? Sebenarnya bukan hanya ditahan dan bertumpuk-tumpuk gitu, dikumulasi itu. Jadi tiap hari kesel dengan saya kesel terus nih sama Vito nih kesel terus, tapi disimpan terus segala macam. Lama-lama itu kan akan menimbulkan masalah kejiwaan gitu kan. Saya menjadi paranoid, saya menjadi lebih sering curiga, lebih banyak emosinya. Kalau lihat Vito dikit marah, lihat ada nama Vito marah, lama-lama lihat ada angka F, ingatnya Vito gitu kan. Jadi itu yang akan kumulasi, itulah yang akan membuat ada gangguan-gangguan jiwa. Oh berarti ini fakta ya dok ini ya? Ya ada masalah kejiwaan ataupun gangguan kejiwaan. Waduh. Wah, emang ini nggak bagus nih. Kalau orang sering marah-marah juga tensi tinggi nanti ya. Tensi Iya. tinggi, Hipertensi ke nanti. fisik segala macam. Hipertensi, takut tiba-tiba malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak stroke gitu bahaya juga, bahaya juga. perdarahan Nah, otak. jadi ini benar. Nah, ini menarik banget nih soal marah nih. Marah kalau terlalu sering dapat menyebabkan kematian. Baru kita omongin mitos atau fakta. Amit-amit ya Allah, gimana dok? Ya, kalau marah berhubungan langsung kematian, ya enggak. Tapi secara tidak langsung itu akan berhubungan yang lain tadi yang seperti kita bicarakan kan. Ada gangguan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, stroke, Fakta ya dan berarti, lain-lain. Dok, ya? Itu kalau kesannya fakta. Tapi secara langsung, marah langsung meninggal, Enggak sih ya. Memang kalau ini bisa memicu sih. Kalau misalkan orang memang sudah punya kelainan bawaan, misalnya dia punya aneurisma atau pelebaran pembuluh darah begitu, dia marah terpicu, tensi tiba-tiba tinggi, pecah di otaknya atau di jantungnya ya meninggal. Atau dia marah sambil ngomel-ngomel ketabrak truk gitu ya. meninggal juga. Amit-amit ya Allah. Atau saya gambarkan dengan marah ini. Dengan marah ini kan ya akan membuatkan hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol itu kan yang tadi meningkatkan, menyebabkan pembuluh darah meningkat, ya kan, gangguan di kulit, kenapa orang marah cepat tua gitu kan, efek kolagennya akan berkurang dengan ada hormon kortisol tersebut. Nah itu yang akan berpengaruh, makanya benar, makin lama efek itu akan berulang terus, lalu bisa menyebabkan kematian, ya itu tadi. Ya. Oke, nah ini kita membahas mengenai marah memang sangat sangat menarik sekali. Tapi nanti kita harus membahas nih dok, bagaimana cara kita untuk memanage-nya, menghandle kemarahan ini. Marah yang baik ya. Pas banget Marah lagi yang baik. puasa Lagi ini puasa, ya. benar, ya. Sesaat lagi kita akan bahasnya tetap di Ayo Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat. Parah banget lu kemarin, gak nungguin gue. Emosi yang meledak-ledak akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Itulah yang terjadi pada para selebriti Bollywood berikut ini. Jika banyak artis memanjakan fans agar tetap setia, beda halnya dengan Govinda. Beberapa tahun lalu ia menampar seorang penggemar yang mendekat saat Govinda sedang syuting sebuah film.
Membela diri, Govinda menyatakan kalau saat itu ia harus mengusir fans tersebut pergi lantaran berdiri terlalu dekat dengan penari perempuan yang mengiringinya. Sesabar-sabarnya orang, pasti ada masa di mana ia kehilangan kendali. Citra positif yang susah payah dibangun Shah Rukh Khan hilang ketika ia menampar seorang sutradara dan hampir berkelahi dengan seorang satpam. Dua kejadian itu dikenang oleh masyarakat India dan butuh bertahun-tahun untuk kembali memulihkan image Khan. Hampir semua orang tahu bahwa Salman Khan adalah seorang pemarah. Kru, fotografer, wartawan, semua pernah kena semprot Salman. Tak hanya perang kata-kata, beberapa kali Salman juga pernah berduel dengan awak media. Namun seiring bertambah usia, kini Salman sudah tidak separah dulu. Seperti halnya artis-artis Bollywood, ada juga selebritas Hollywood yang bersifat kasar dan arogan. Kanye West misalnya, suami ketiga Kim Kardashian ini paling diingat ketika berebut mikrofon dari tangan Taylor Swift di tengah pidato penghargaannya dalam acara MTV Video Music Award tahun 2009. Russell Crowe selalu berperan sebagai tokoh yang memikat hati penonton di setiap filmnya. Namun berbeda dengan kesehariannya, ia memusuhi banyak aktor lain dan suka nyinyir. Bahkan Crowe pernah mengusir penyanyi Meghan Trainor saat ia belum terkenal karena ingin menghampiri meja Crowe di sebuah restoran. Waduh, banyak juga ya Dok ya, galak-galak ya. Tadi kasih pisang atau kurma mungkin biar dia Iya, mesti kasih pisang sama kurma. Nah Dok, kita kembali lagi nih Dok. Ini penting sekali nih Dok untuk pemirsa, tips supaya kita bisa mengendalikan amarah kita terutama pada saat puasa. Ya, pertama kita lihat dulu apa dasarnya marahnya kenapa. Kadang-kadang tiap orang berbeda. Apakah dari memang kepribadian memang pemarah dan itu emang agak sulit dengan kalau memang kepribadiannya memang pemarah atau antisosial dan lain-lain. Lalu apakah ada faktor-faktor lain, misalnya ada gangguan kejiwaan kayak misalnya gangguan jiwa yang orang mudah marah tanpa diterpikirkan. Itu kan memang pengobatannya tidak bisa secara sederhana. Atau ada gangguan fisik misalnya penyakit gula, orang sakit gula kan bisa juga ada emosi yang tidak terkendali atau pen atau yang koma dan lain-lain harus diterapi yang lainnya. Jadi kita lihat secara keseluruhan dulu gimana untuk marahnya. Tapi apakah ada faktor sosial juga? Kalau faktor sosial kan pemarahan itu kita bisa lihat. Pertama apakah mindsetnya. Jadi harus dipikirkan dulu. Misalnya saya marah nih, kita harus lihat dulu dari kognitifnya. Gimana pikiran kita nih. Harus kembali dulu berpikir secara rasional. Gitu. Jadi orang marah itu biasanya tidak rasional. Kalau kita menghadapi orang yang marah, sebaiknya kita jangan berdebat dulu, kita tinggalkan dulu. Tinggalin dulu aja nih. Tinggalin Orang lagi dulu. marah tambah marah nanti, kita tinggalin. Iya. Kita gini, kita ini seperti bensin. Kalau orang lagi marah, kita tanggepin, kita malah kayak disulut gitu. Oh ya tinggalin aja. Tinggalin dulu. Makin dia tenang, dia akan berpikir secara rasional. Kenapa saya bisa marah dan lain-lain. Jadi dirubahlah, ada tekniknya berubah kognitifnya supaya perilakunya berubah. Lalu merasakan bahwa secara perilakunya, tarik napas itu pun. Oh, tarik nafas, buang nafas itu juga sangat membantu ya dokter coba ya. nanti ya. Oke, nanti harus kita coba. Terima kasih banyak Dokter Iman, ini juga sekaligus ya. menutup perjumpaan kita di Ayo Hidup Sehat minggu ini. Kita akan kembali besok hari Senin ya. Untuk itu saya Dr. Renita Arlin pamit. Saya Dr. Vito Damai, ingat saksikan terus Ayo Hidup Sehat Indonesia. Ayo Hidup Sehat.